Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Juga selamat siang pada Tribuners dimanapun berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali rasanya saya Nurul Aida dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Tribun Motesa Tesa. Dan spesial hari ini kami berkesempatan berkunjung dan sudah dijamu langsung oleh salah satu sosok akademisi sekaligus birokrasi yang saat ini menjabat sebagai orang kedua di Kabupaten Sigi dan sebelumnya juga beliau dilantik menjadi Ketua KONI periode 2025-2030. Baik, langsung saja kita sapa. Beliau adalah Dr. Samuel Yansen Pongi SEMSI selaku Wakil Bupati Kabupaten Sigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, harapannya memang harus selalu sehat Pak, karena mau bagaimanapun kesehatan ini adalah modal utama. Baik, boleh sambil menyapa Tribuners dikenalkan, mungkin boleh dicerita sedikit kesibukan belakangan yang paling menyita waktu Pak. Berhubung ini sudah di penghujung tahun 2025, jelas kesibukannya ini sangat padat. Iya, baik. Jadi untuk hari-hari ini memang agenda cukup padat karena ada banyak agenda dinas yang harus dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, termasuk kunjungan-kunjungan lapangan. Tapi sebagai Wakil Bupati tentu semua agenda-agenda itu harus disiapkan waktu untuk hadir. Melihat semangat tersebut tentu ini menjadi inovasi baru bagi masyarakat Sigi khususnya. Baik, Pak Wabub ini sudah cukup lama mendampingi kepemimpinan Pak Bupati, Pak Rizal Injenai, dan tentu kami melihat ada koordinasi di sana di tengah dinamika politik dan juga efisiensi anggaran. Nah, bagaimana bisa dipastikan program-program ini tetap berkelanjutan di tengah efisiensi anggaran ini, Pak? Baik, memang semua daerah mengalami, bukan cuma Sigi ya, semua. Sehingga kami juga kan belajar dari daerah lain, termasuk misalnya di mana-mana Pak Bupati sampaikan hal-hal baik yang dilakukan daerah lain secara khusus di provinsi, yaitu kita lakukan di Kabupaten Sigi, bahwa di tengah-tengah efisiensi ini kita tetap harus berkarya. Ada hikmah yang harus diambil dari setiap kebijakan-kebijakan. Hikmah yang penting dari efisiensi anggaran ini adalah masing-masing OPD akhirnya bisa memotret program-program kegiatan yang betul-betul menyentuh ke masyarakat, tepat sasaran. Kan itu yang kami sampaikan kepada OPD. Karena memang penyusun Pak Bupati, hikmahnya di situ. Kita makin berhati-hati, makin selektif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang bermuara kepada masyarakat. Artinya memang efisiensi ini bukan mengurangi pelayanan, tapi bagaimana menuntut kreativitas dari birokrasi itu sendiri. Baik, tahun 2025 ini tinggal menghitung beberapa minggu lagi Pak menuju tahun 2026. Di tengah isu ekonomi global sempat disebutkan tadi, bagaimana Bapak melihat optimisme pembangunan di Kabupaten Sigi? Sektor apa yang paling menggenjot ekonomi di Kabupaten Sigi ini Pak? Baik, kalau di Sigi memang pertumbuhan ekonomi kita sebagian besar ditopang dari sektor pertanian. Nah, kami bersyukur karena ada program Cetak Sawah Baru, program Pak Prabowo, dan bersyukur Sigi menjadi salah satu daerah yang dituju untuk cetak sawah baru karena memang berdasarkan data potensi kami punya kurang lebih 10.000 hektar yang siap untuk cetak sawah baru. Namun dalam peninjauan lapangan yang betul-betul siap untuk 2025 kemarin ini 4.600. Dari 4.600 tentu ada kendala-kendala. Misalnya untuk menyeberang ke desa Olu untuk cetak sawah baru itu terkendala dengan alat berat sampai di sana karena ada danau. Mau melingkar danau ada rawa. Nah, sehingga mungkin belum sesuai dengan target itu juga karena ada yang terhambat. Tapi prinsipnya daerah-daerah yang tanpa hambatan hari ini sedang berlangsung cetak sawah baru. Ini yang kami berharap tapi kita bersyukur karena ini akan berlanjut di tahun depan sehingga tinggal bagaimana caranya alat harus menyeberang ke desa Olu sehingga lahan yang lebih 1.000 hektar di sana
bisa dicetak kembali, dicetak menjadi percetakan sawah baru yang kita berharap bisa menaikkan atau meningkatkan ekonomi masyarakat. Betul, baik, ternyata tantangan di ekonomi global dijawab dengan tadi strategi di bidang pertanian khususnya di Kabupaten Sigi. Nah, kita coba bergeser ke isu yang cukup menjadi perbincangan hangat belakangan Pak, yakni isu prevalensi stunting di Kabupaten Sigi, di mana kami mendata di tahun 2024 ini ternyata prevalensi di Kabupaten Sigi naik 6,6%, dari sebelumnya 26,4% menjadi 33%. Artinya ada angka yang cukup mengkhawatirkan di sana. Lantas terkait hal tersebut, kalau kita melihat di lapangan, apa sebenarnya masalah utama Pak dari kenaikan dari prevalensi stunting ini dan bagaimana strategi konkret yang sudah dijalankan? Baik, jadi memang setelah kami ke lapangan turun dan Pak Bupati mempercayakan kepada kami menjadi ketua tim percepatan penanggulangan stunting di Kabupaten Sigi. Tetapi walaupun kami dipercaya, Pak Bupati tetap juga ikut concern. Nah, penyebab utama stunting kita tinggi berdasarkan data lapangan memang pernikahan dini di beberapa titik. Itu karena pernikahan dini anaknya pasti stunting, mayoritas stunting. Itu yang pertama. Yang kedua, masih banyak masyarakat kita yang harusnya ke posyandu tidak ke posyandu, sehingga agak sulit diintervensi bayi-bayi stunting mereka, termasuk mereka yang hamil itu menjadi sulit untuk juga diintervensi supaya dia lahir tidak stunting bayinya. Jadi itu penyebab. Jadi masih banyak ibu-ibu yang harusnya ke posyandu tidak ke posyandu. Nah, terus kami punya gerakan bersama akhirnya di Sigi. Jadi ada hikmahnya. Dari kita naik stunting itu benar, maka kami selalu mengambil hikmah. Berdiskusi dengan Pak Bupati, maka kami menggerakkan semua komponen. Jadi kami bersyukur tim penggerak PKK sekarang ini sangat aktif membantu pemerintah daerah. Ketua tim penggerak PKK dan semua anggota PKK-nya sangat aktif, konsen untuk membantu pemerintah Kabupaten Sigi dalam hal ini penanganan untuk stunting ini. Nah, di Pemda sendiri ada namanya tim Gemas, tuntaskan stunting menuju Sigi Emas. Ini yang berkolaborasi bersama-sama PKK di dalamnya juga ada. Kemudian sudah mulai menyisir dan bersyukur data terkini kemarin dari memang kita kemarin dari urutan ke-12. Nah, sekarang kita udah ke-9. Berarti ada sedikit perbaikan di sana. Perbaikan di stunting. Tapi ini kami tidak berpuas sampai di sini. Kami harus terus bekerja agar betul-betul stunting itu bisa tuntas. Dengan bekerja bersama-sama tentunya. Kolaborasi di berbagai sektor dan stakeholder tentunya. Ya. Baik, selain isu stunting Pak, kami juga melihat Bapak di sini menekankan komitmen pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas Pak. Nah, secara konkret layanan publik apa yang sedang dibenahi agar mereka ini merasa sama khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sigi? Baik. Beberapa waktu yang lalu memang kami pemerintah daerah berinisiatif untuk Hari Disabilitas Internasional. Ya, Pemda mengambil peran cukup besar untuk membantu dalam kami bersama-sama dengan para disabilitas. Kebetulan dilaksanakan kantor Bupati. Ini mengandung maksud bahwa kami ingin bersama-sama dengan para disabilitas dari dekat, kami ingin bersama-sama dengan mereka. Betul. Ini terkandung pesan kepada seluruh masyarakat bahwa kita semua makhluk hidup yang sama, tidak ada bedanya. Hanya ya bersyukur kita yang normal bisa menjalani kehidupan normal, tapi mereka yang disabilitas juga harus menjalani kehidupan mereka, maka kita tidak boleh membeda-bedakan, bahkan kita harus menempatkan mereka yang disabilitas menjadi sama dengan kita, termasuk dalam ruang-ruang ekonomi. Mereka juga punya capaian-capaian yang luar biasa sesuai apa yang mereka bisa. Itu kita harus support. Itu kira-kira. Jadi Rizal Samuel Pongi komitmen untuk bersama-sama kita, siapapun dia, termasuk para penyandang disabilitas, mari sama-sama membangun Kabupaten Sigi. Secara khusus
para penyandang disabilitas. Tentu saat ini yang kita sedang dorong melalui Dinas Sosial adalah mendata mereka, kemudian membantu mereka seperti kemarin apa yang mereka harus dibantu. Misalnya harus ada alat bantu untuk jalan. Betul. Supaya mereka termotivasi, saya harus jalan, harus sudah alat bantu. Kira-kira seperti itu, sehingga di ruang ekonomi pun kita akan tanya mereka. Kalau jadi banyak disabilitas bisa menjahit, betul, bisa berusaha lain, dan produktif, mereka tidak tergantung. Mereka produktif, mereka tidak tergantung. Sepanjang kita bisa mensupport. Artinya memang sebuah kabupaten yang maju tidak hanya dilihat dari pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, tapi bagaimana memperlihatkan peduli terhadap orang-orang yang rentan di sekitarnya. Baik, sebelum kita lanjut Pak, saya ingin mengucapkan selamat atas anugerah sebagai Ketua KONI 2025-2030. Ini merupakan kabar yang sangat luar biasa dari olahraga Kabupaten Sigi. Lantas terkait hal tersebut, bagaimana strategi utama yang Bapak berikan untuk pembangunan olahraga di Kabupaten Sigi, Pak? Baik, yang pertama tentu untuk masyarakat olahraga saya terima kasih atas kepercayaannya, secara khusus para ketua-ketua cabur, ya. Jadi naungan besarnya melalui KONI, dan kami dipercaya kemarin menjadi ketua KONI Kabupaten Sigi 2025 sampai 2030. Nah, kami sangat berharap olahraga yang sudah maju selama ini kita terus tingkatkan. Tentu dengan pembinaan-pembinaan olahraga prestasi. Nah, ada PR kita bersama 2026, ada Porprov di Morowali. Mari kita song-song Porprov itu dengan prestasi di semua cabur, ya, di semua cabur di Kabupaten Sigi. Seberapa optimis, Pak? Ya, kami tetap optimis karena memang ada beberapa atlet Sigi juga yang hari ini dapat kepercayaan untuk masuk di tim nasional. Begitu. Dan kita juga tetap optimis karena memang ada banyak atlet-atlet potensial itu asalnya dari Sigi. Kami berharap di tangan Bapak olahraga di Sigi bisa berkembang, bukan hanya di skala nasional tapi juga skala internasional. Amin. Baik, Pak Wagub, ini merupakan periode kedua sebagai wakil bupati, dan kami sadar bahwa di periode sebelumnya banyak keberhasilan yang sudah diselesaikan. Mungkin di periode ini Pak boleh dibagikan sedikit apakah ada hal-hal program yang mungkin belum cukup waktu dilaksanakan di periode awal dan harus diprioritaskan untuk diselesaikan di periode ini, Pak? Baik, prinsipnya Rizal Samuel Pongi ini hal-hal yang sudah baik di periode yang lama itu kan dilanjutkan. Contoh yang memang harus diselesaikan adalah program beasiswa. Ya, jadi kita tetap layanan dasar ini kita menjadi prioritas, bahwa mereka-mereka yang punya kemampuan secara akademik tapi tidak punya kemampuan secara ekonomi itu harus di support, ya. Jadi diberikan beasiswa penuh termasuk makan minumnya ditanggung, begitu, agar supaya mereka betul-betul fokusnya mereka studi. Karena biaya harian apa makan minumnya pun ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, tapi kemudian tahun depan ini 2026 skemanya ya hampir sama. Jadi menurut saya sekarang masyarakat Sigi harus sekolah. Tidak ada alasan biaya karena ini beasiswa ini berlapis. Kita terbatas di Sigi tapi ada Berani Cerdas di provinsi. Dan mulai tahun depan juga kita buka untuk selain afirmasi juga prestasi. Kalau selama ini kita menutup ruang untuk mereka yang orang tuanya berada begitu ya. Betul-betul hanya yang ada di dalam desil 4 ke bawah. Itu yang kita lakukan. Tapi mulai tahun depan kita juga akan buka untuk yang jalan prestasi. Artinya selain yang afirmasi mereka dalam desil, nah, ini untuk masyarakat Sigi yang orang tuanya memang mapan tapi anaknya memang prestasi, ya wajar juga harus juga kita hargai sehingga akan ada beasiswa prestasi. Misalnya pun karena keterbatasan anggaran maka seleksinya hanya beberapa yang bisa masuk, tapi kan Berani Cerdas sekarang sangat membuka diri untuk itu. Karena olehnya kami sangat berharap masyarakat Sigi mari tingkatkan SDM-nya. Kesempatan hari ini peluang beasiswa ini sangat terbuka besar. Dari pemerintah pusat sudah menyiapkan beasiswa nasional pusat melalui KIP itu, kemudian ada Berani Cerdas di Sigi sendiri.
ada program beasiswa dari Rizal Sampai. Baik, luar biasa dari sektor pendidikan, pertanian, dan lain sebagainya sudah disebutkan untuk menunjang ekonomi di Kabupaten Sigi. Baik, terakhir Pak, sebelum kita menutup diskusi hari ini, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sigi, berhubung ini akan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, apa pesan yang ingin disampaikan untuk membakar semangat masyarakat Kabupaten Sigi? Silakan. Baik, kami sangat berharap menjelang Natal Tahun Baru, terus jaga keamanan, ketertiban, kerukunan antar umat beragama di sekitar kita masing-masing. Sigi yang damai, aman selama ini, kami sangat berharap karena peran serta seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban, maka kedamaian, kenyamanan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Bahkan tamu-tamu yang datang ke Kabupaten Sigi bisa merasakan bahwa hidup penuh kedamaian, ketenangan, kenyamanan itu ada di Kabupaten Sigi, dirasakan oleh Kabupaten Sigi, sehingga ke depan capaian-capaian untuk visi besar kami, basisnya pertanian pariwisata bisa terwujud, karena sektor pariwisata akan tumbuh berkembang dengan baik apabila faktor keamanan, kenyamanan, kebersihan itu bisa dijaga. Saya pikir itu, mari jaga keamanan, ketertiban menjelang Natal Tahun Baru untuk masyarakat Kabupaten Sigi, secara khusus untuk umat Kristiani. Selamat kita menjelang hari Natal 25 Desember 2025, dan untuk semua masyarakat Kabupaten Sigi di mana saja berada, mari kita sama-sama menyambut Tahun Baru 2026 penuh harapan bahwa yang sudah baik di tahun 2025 akan terus baik di 2026, dan terus doakan kami pemerintahan Muhammad Rizal Incenai, Esos MSI bersama kami Samuel dan Sempongi mengabdi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan kesediaannya meluangkan waktu di tengah kesibukan yang ada. Sehat dan sukses selalu. Baik, untuk itu Tribuners, terima kasih karena Anda sudah setia menyaksikan kami. Saya Nurul Aida mewakili narasumber hari ini dan seluruh rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tribunpalu.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.